itu. Iya, jadi beda untuk perlakuannya. Iya, Sebentar, izin. Ya. Saya share screen terlebih dahulu. Ibu, jadi ini ya, ini kan kita mau ngambil, udah terlihat belum layar saya ya? Masih, ya, Oke, nah itu kan di sini ya, virtual background-nya ya. Nah, Iya, ini gambar ya. Ya, kemudian kita buka. Buka, ya. Nah, ada menu apa? Ada di situ download. Kalau di Chromebook nggak ada. Nah, sebentar. Seperti ini ya. Oke, sebentar ya. Saya geser nih dulu. Nah, ini kan di sini nih cuma menu print. Iya, ya. Klik kanan itu kan detail sama open new window, jadi tidak ada download kan? Iya, iya. Itu klik kanan nih. Nih, klik kanannya di oh iya, kalau di situ klik kanannya klik 2 kali nggak sih? Kalau Chromebook itu klik kanannya klik 2 kali, tetap gitu. Kembali. Intinya harus besarkan dulu ya. Iya, dibesarkan dulu. Besarkan dulu di samping. Klik kalau Chromebook tuh klik 2 kali kayak gini, klik tangan 2 gini loh. Klik gitu. Coba. 2 kali. Oh ya. Ya. Muncul nggak? Muncul kan ya? Ada tulisannya unduh, ada. Atau save image as, save ini nih. Coba saya Ibu ambil yang kecil. Yang jelas dia itu harus memunculkan ini fitur klik kanannya itu. Kalau Chromebook itu kalau nggak salah klik ini tangan kita 2 gini loh, 2 jari. Iya, iya. Nah, 2 jari itu diklik di di tab mouse-nya ini. Muncul dia yang kayak gini nih. Ada open image, save image. Nah, kita pilih yang save image. Oh ya, ya. Save image dulu. Nah, nanti akan tersimpan di laptop kita. Ya. Karena Ibu downloadnya tadi di Chromebook itu save image-nya memang tidak tersimpan, tidak ada download kan di situ kan. Gitu. Nah, ada juga ya kalau mau biasanya saya pakainya ini screenshot. Nah, saya screenshot aja. Coba Ibu ulang, maaf, tidak ulang. Coba barusan ya, bentar. Yang barusan. Yang barusan Ibu ngambil yang screenshotnya barusan ya. Oh, kalau screenshot di ini, kalau di screenshot di Chromebook itu ada sebelah bawah kanan sekali ada setting. Nah, nanti ada di situ tulisannya capture kalau nggak salah Chromebook itu. Ya. Nah, itu nanti diklik aja, kita pilih layarnya. Kalau saya pakai aplikasi namanya Lightshot. Nah, seperti ini. Nih ya. Tuh, kita tinggal pilih area kayak gini. Terus langsung saya save aja di sini, save. Udah jadi. Gitu, Bu. Nah, kalau Chromebook memang ya itu agak beda ya. Perlakuannya berbeda memang. Ibu untuk Zoom-nya kan memang Bu pakai laptop nih, tapi sampingnya itu Ibu pegang Chromebook. Jadi buka apanya GCR-nya Ibu di Chromebook, Zoom-nya di laptop gitu. Oh gitu, berarti Ibu buka Classroom-nya di laptop, jangan pakai Chromebook karena kan yang mau diganti Zoom-nya. Oh iya, coba Ibu tutup dulu ya. Coba Ibu tutup. Nggak usah ditutup gini, Bu. Kan Zoom itu kan satu bagian. Chrome-nya ini kan Google-nya ini kan bisa nih kita buka-buka walaupun Zoom-nya juga terbuka. Oh ya. Buka Google-nya langsung. Langsung buka Google-nya. Iya, jadi Zoom-nya nggak perlu ditutup juga nggak apa-apa. Kayak saya ini kan Zoom-nya tetap harus buka. Langsung tambah di atas. Iya, gitu. Oke, Bu. Iya, Ibu coba ya. Oh ya, coba. Oke. Kok saya ya, nanti kalau jadi berantakan tak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu kita mulai ya. Tadi saya belum salam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu semuanya. Selamat malam Minggu. Selamat malam Senin semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Besok sudah Senin. Kerja lagi ya. Saya minggu ini nggak ada liburan karena hari Minggu pun kita pelatihan. Bapak Ibu tetap semangat, malam ini adalah malam terakhir kita
bertemu secara sinkronus di Zoom ya. Ada satu aja materi kita malam ini. Seperti biasa kalau dengan saya itu tuh yang dikasih yang santai-santai. Jadi malam ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang apa? Tentang presentasi seluler. Nah, kalau biasanya Bapak Ibu itu presentasi kan, presentasinya lewat laptop, kemudian bentuknya itu memanjang seperti ini ya, seperti bentuk di video YouTube. Nah, sekarang kita ketemu yang namanya presentasi seluler. Presentasi seluler ini dimunculkan di Canva. Kenapa? Karena pada saat pandemi ya, pada saat pandemi kita sering online bersama anak-anak kita, dan anak-anak itu kebanyakan pakai handphone, sama seperti kita juga pakai handphone ya. Bahkan sekarang juga ada juga kita kadang-kadang melihat orang presentasinya pakai handphone. Nah, kalau kita gunakan PowerPoint biasa dengan ukuran landscape pakai handphone itu kan terpotong atau tidak pas dengan layar, harus dibesarin atau harus diputer gitu ya. Nah, kalau presentasi seluler ini pas untuk layar kita, tidak pas untuk layar handphone ya, tidak harus kita membesar-besarkan, kemudian tidak harus terpotong karena memang bentuknya portrait atau tegak ya. Nah, gitu. Ya, jadi kita akan membuat itu, kemudian Mbak Dona apakah hanya bisa untuk presentasi? Enggak, tetap bisa juga untuk yang lain. Namanya di Canva. Di Canva ini semuanya bisa dibuat ya. Jadi misalnya walaupun nanti bentuknya presentasi seluler, nanti Bapak Ibu kalau tambahkan animasi, tambahkan musik ya jadi video juga, bisa di-download jadi video. Kemudian Bapak Ibu mau jadikan itu konten untuk Instagram Bapak Ibu atau konten untuk media sosial Bapak Ibu yang lain itu bisa juga ya. Jadi satu ini aja nih tugas kita presentasi seluler. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus punya materi dulu nih, karena presentasi seluler kita adalah tentang materi pembelajaran ya. Bapak Ibu cari di mana materinya yang Bapak Ibu suka. Mungkin Bapak Ibu bisa buka tab baru seperti saya. Saya sudah dapat materi dari Rumah Belajar. Judulnya Perpindahan Kalor. Ya, nanti yang ini, yang modelnya biasa banget kayak gini nih, akan kita edit di Canva menjadi menjadi lebih berwarna, menjadi lebih banyak gambar, jadi anak-anak lebih suka bacanya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Kita masuk ke Canva, canva.com. Nah, kalau sudah buka Canva, saya harus matikan kamera karena pasti berat banget, jadi remote. Oke. Nah, ini baru selesai tuh terconvert, jadi lama banget. Jadi setelah ini saya akan kirimkan video ini, video rekaman ke hari ketiga. Ini Bapak Ibu Canva kita. Saya ada di kelas Miss Dona, saya akan berpindah terlebih dahulu ke kelas kita Canva Guru IGI. Ke Canva Guru IGI. Mana nih Canva Guru IG-nya? Saking banyaknya tuh saya sampai nggak ketemu loh. Guru Merdeka, Tim Semangat, Guru Super, kelewatan ini kayaknya nih. Ah, ini dia. Nih. Oke, kita akan masuk ke bagian berandanya. Nah, ini dia. Di bagian manakah kita bisa membuat presentasi seluler ya, tetap berada di telusuri konten Anda ya. Telusuri konten Anda. Bapak Ibu ketik di sini presentasi. Presentasi itu banyak. Nah, yang kita pakai kan presentasi seluler. Nih ya. Ini saya coret dulu. Loh, hilang presentasi selulernya. Silakan diketik presentasi seluler. Di sini nih yang ini adalah presentasi untuk selulernya. Kita klik.
Oke, Bapak Ibu silahkan dicari dari 266 template ini, Bapak Ibu mau pakai yang mana? Mulai dari yang simple sampai yang banyak ininya, banyak elemen-elemennya, Bapak Ibu bisa Apa yang gunakan. diketik tadi, Mbak? Presentasi untuk seluler, Ibu. Presentasi seluler bisa juga. Tuh, banyak ya. Oke, saya masih mencari. Bapak Ibu juga bisa masih terus mencari ya. Kok nggak ada ya? Ada Bu, presentasi seluler. Oh iya ada. Kalau ini kok ke perusahaan semua? Iya Bu, kita boleh pilih, nanti kan bisa diganti. Pilih aja temanya yang kita suka, gambar-gambarnya. Nanti kita ganti tinggal kita ganti tulisan, ganti apa saja. Ini kan hanya template ya. Ini kan hanya Yang kita pilih landscape atau ini? bentuknya sudah ada Bu, potret Bu, presentasi seluler ya Bu, bukan presentasi biasa. Kalau presentasi seluler pasti portrait. Oh iya. Ini terlalu girly. Ini biasa banget nama perusahaan Anda. Mana nih? Saya pakai yang ini aja. Bapak Ibu mau ikut saya boleh, atau Bapak Ibu mau punya template lain yang Bapak Ibu suka boleh, silakan, karena kan banyak banget memang template-nya. Disesuaikan ya. Materi saya adalah tentang perpindahan kalor. Ada radiasi, ada konduksi, ada konveksi. Nanti tiga-tiganya masuk ke dalam presentasi ini. Nah, karena karena bentuknya segi panjang seperti ini, persegi panjang seperti ini bisa ditutup ya. Template ini bisa kita tutup set. Nah, jadi kan kosong, nanti kalau kita butuh kita tinggal keluarkan. Kemudian ini saya tutup aja dulu. Nah, skala kita besarin biar kita enak ngeditnya. Di sini ini belum ada, masih belum teredit, jadi semuanya masih bawaan dari Canva-nya. Bisa kita edit. Misalnya yang pertama judul. Tadi kita judulnya adalah perpindahan kalor. Ya. Kita ganti deh di sini perpindahan kalor. Itu ya, di sini kita buat nama kita. Miss Dona. Oke, sekarang nggak mungkin perpindahan kalor, tapi gambarnya kayak gini. Jadi ini gambar harus kita hapus. Di blok, kemudian delete. Di blok, kemudian delete. Perpindahan kalor itu ada 3, konveksi, konduksi, dan radiasi. Jadi saya akan copy ini, template, kemudian saya pindahkan ke sini. Jadi ada 3 kan.
Nah, begitu. Baru saya cari di elemen. Saya cari di elemen bentuk perpindahan kalor konveksi. Kalau ini saya ketik aja di elemen konveksi. Nih, ya ada ya, kita pakai foto. Yang foto. Konveksi, nih konveksi, konduksi, radiasi. Saya ambil foto yang ini. Kita tinggal atur aja, miringkan, kecilin. Oke, konduksi. Kalau konduksi itu ini ya, besi dipanaskan. Nih. Oke. Terakhir radiasi. Radiasi itu menjemur baju. Menjemur baju. Api unggun. Api unggun aja. Nih. Oke, saya gambarnya sudah, nama saya sudah. Terus kita lihat sampai ke bawah lagi. Nah, yang ini bisa kita tulis nama sekolah kita. Atau ini materinya tentang misalnya IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Kelas berapa? Dibuat aja. Sudah, ini slide pertama ini adalah cover depannya. Sekarang kita masuk ke slide yang kedua. Kita gunakan template yang mana lagi, kan bebas nih. Ini kan template-nya ada 16 ya. Kalau kita klik akan muncul bentuknya seperti ini. Terus, tuh kita klik tambah halaman, kemudian kita pilih yang mana yang mau kita pakai nih. Ini ada banyak sekali template-nya. Ini ya template halamannya maksud saya ya, bukan template yang lain. Nah, nih kita bisa pakai kira-kira yang mana yang mau dipakai nih. Misalnya saya mau pakai untuk slide yang kedua ini, karena ini adalah isi daftar isi gitu ya, jenis-jenisnya apa. Saya pakai yang ini dulu. Nah, saya tinggal copy aja sih di sini, pendahuluan, kompetensi. Ini kompetensi inti, kompetensi dasar, tapi karena kita nggak punya kompetensi inti, kompetensi dasar, atau kalau mau dipakai ini kan ini ya, K13, KIKD-nya ini.
kita bisa pakai juga materi latihan dan tes. Ini tes. Pendahuluan kompetensi materi kita tinggal pindahkan di sini. Bapak Ibu judul atas jangan lupa ya. Ini judul atasnya masih brown ini. Kita ganti di sini presentasi seluler. Oke. Sini kita bikin daftar isi atau menu. Menu presentasi. Oke. Ada 3 tadi pendahuluan yang pertama. Pendahuluan. Terus yang kedua, kompetensi, ketiga materi, keempat latihan. Tensi, ini 3 ya. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu kekecilan, boleh dibesarin. 40 deh. Oke, ini juga. Jadi sama ya, ini 40, ini 40, ini 40. Itu yang namanya konsisten. Jangan Bapak Ibu di atasnya 40, Bapak Ibu bikin 40, di bawahnya Bapak Ibu bikin fontnya 30, di bawahnya lagi Bapak Ibu bikin fontnya 25, nggak sama atas sampai bawah ya, jangan. Atau bagian atas ini fontnya yang ini. Bagian bawah nanti Bapak Ibu ganti lagi fontnya. Jadi fontnya mentang-mentang fontnya Canva ini banyak banget ya. Nah, kita mau ganti-ganti di satu slide ya. Itu nggak rapih desainnya ya. Oke, pendahuluan kompetensi materi. Sekarang mau tambah elemen-elemen apa? Tadi kan api unggun. Coba kalau kita tulis di sini panas. Apa yang ada? Oke, bisa pakai ini banyak ya. Misalnya saya pakai yang ini. Tapi warnanya saya ganti. Warna ini. Nah, ini. Oke. Terus halaman berikutnya. Halaman berikutnya, template-nya, karena sudah mulai banyak tulisan, kita bisa gunakan yang banyak tulisannya. Kita bisa pakai yang ini. Nah, nanti kalau misalnya ada pilihan kayak gini tulisannya, tambahkan template sebagai halaman baru, ya. Kita bisa klik tambahkan sebagai halaman baru. Tapi kalau kita pilihnya timpa isi halaman ini, nanti yang halaman yang sudah kita buat jadinya berganti, ya. Jadi harus ditambahkan sebagai halaman baru. Tuh, nih. Kita tulis di sini pendahuluan. Kita ganti di sini. Elemennya tadi kita pakai yang tadi ya. Nah, kita pakai yang ini nih. Jadi enaknya di Canva itu Bapak Ibu
kalau biasanya kita cari-cari gambarnya itu di ini ya, di Google dulu, kita bongkar Google gitu. Nah, sekarang enggak. Kita bisa langsung ambil di Canva aja. Mau itu video, mau itu gambar, sudah ada di Canva. Oke. Oh, kalau enggak ini diturunin sedikit. Nah, pendahuluan, saya tinggal copy aja nih, Bapak Ibu, di pas pendahuluan nih, apa yang kalian ketahui tentang perpindahan kalor? Kalau dapat berpindah dengan 3 cara. Nih. Ini ya, saya copy aja nih. Tuh, seperti itu. Ini, yang mana yang mau dipakai? Yang putih apa yang atas? Kalau yang putih yang dipakai, maka yang lainnya dihapus. Nah, saya mau pakai yang ini. Jadi tinggal sedikit aja. Ini yang saya copy. Kita bisa ubah ya ini. Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang Bapak Ibu ketemu tulisan itu nggak bisa huruf besar, huruf kecil, padahal kita sudah caps lock kan, padahal kita sudah bikin tidak caps lock, tetapi dia tulisannya modelnya nggak mau. Ya karena di sini ini kita kunci nih, ini huruf besar, huruf kecilnya itu diklik, sehingga akan terus huruf besar, huruf kecil. Tapi kalau misalnya kita matikan, ya jadi mati tuh, ini nanti akan muncul huruf kecilnya kayak gini tuh. Ya, tadi kan beda tuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini tuh huruf besar ya semuanya. Walaupun kita pakai huruf kecil, dianya nggak mau karena di sini sudah diklik. Tapi kalau Bapak Ibu matikan, dia akan ada huruf besar dan ada huruf kecilnya. Sama kayak yang atas nih. Nih, yang atas ini nih karena dia terkunci, A kecil sama A besar, jadi ini mau kita bikin huruf kecil, dia akan besar terus. Tapi kalau kita matikan, ya nanti kalau kita kasih di sini huruf kecil, udah mau dia. Tuh. Ya. Itu sering banget ditanyakan, Mbak Duna, ini hurufnya kenapa nggak mau kecil? Padahal saya sudah nggak caps lock. Itu ya, karena kuncinya itu Bapak, karena apa namanya, ikonnya itu Bapak kunci. Bapak Ibu kunci. Oke, saya copy nih tadi yang tadi. Tinggal di copy aja Bapak Ibu. Tuh. Apakah saya disebut plagiat enggak ya? Karena nanti kan ini akan kita kasih sumbernya. Sumbernya nanti langsung ke sini. Oke, untuk mengetahui contoh cara perpindahan kalor, klik kotak di bawah ini. Nah, kalau klik kotak di bawah ini akan ada video kan? Nah, kan kita masukin videonya. Kotaknya mana? Kita bikin di bawahnya kotak ya. Boleh kotak biasa aja. Kita ketik aja di sini kotak. Seperti ini. Cara perpindahan kalor. Di sini kita cari di YouTube, tinggal klik aplikasi, kemudian kita geser terus sampai ke bawah ada tulisannya YouTube, ketik di sini, contoh perpindahan kalor. Tuh, banyak ya. Nih, kita tinggal pilih salah satu. Untuk di awal, Bapak Ibu boleh pilih yang ini dulu, materi yang animasi-animasi. Nih.
si SpongeBob. Kita klik aja sekali nih. Tuh dia muncul ya di sini ya. Kemudian kita geser ke sini. Ini bisa bisa dikecilin. Tuh. Tidak bisa dipotong ternyata. Kita pangkas saja yang ini. Begini. Begini. Oke. Sudah ya. Pendahuluan selesai. Sekarang kita masuk ke habis pendahuluan tadi? Habis pendahuluan adalah kompetensi. Nah, ini KIKD-nya. Boleh ditulis KIKD-nya. Kalau Bapak Ibu nggak mau, nggak apa-apa. Apalagi kalau Bapak Ibu yang sekarang sudah pakai kurikulum Merdeka ya. Kita ambil dulu KIKD. Nih, pakai yang ini boleh nih. Kompetensi. Ini ganti. Yang bawahnya kita hapus. Ini kompetensinya ada 2. Kita tinggal copy aja kompetensi intinya. Sini. Wah, besar banget. Kita besarin berarti ya kotaknya ya. Ini kita mundurin. Jadi bisa menyesuaikan. Mundurin. Ininya juga mundurin. Oke. Kita bikin dia 25 ya. Naikin. Nah, selanjutnya naikin. Copy lagi. Copy yang ini dulu. Oke. Bapak Ibu, ini tulisan saya nggak kelihatan yang ini nih. Nah, kalau Bapak Ibu suka pakai bentuk ini kan tulisannya ini center ya, rata tengah ya. Kita bisa pakai dia rata kiri, rata kanan atau center. Tergantung Bapak Ibu sih. Ini 25 masih nggak muat. Kita bikin 24 atau 23 deh.
23. Tinggal kita geser. Sini. Kalau di atas ini 23, ini 23 juga ya. Jangan berbeda. Jangan berbeza, 23 juga. Oke, selesai. Selesai baru sampai ke pendahuluan ya, materinya belum. Izin Bapak Ibu saya ke belakang sebentar ya. Bapak Ibu bisa dilanjutkan dulu membuat ininya presentasinya sampai ke halaman ini dulu. Nanti saya datang sebentar aja.
Bapak Ibu, saya kembali. Saya akan baca kolom chat dulu. Mohon izin off cam. Oh. Oke. Oh, belum ada pertanyaan untuk yang sekarang ini, Bapak Ibu. Sudah sampai di slide keempat, mulai pertamanya itu adalah presentasi untuk seluler. Jadi, di bagian depan, ditelusuri template, itu ketiknya presentasi ini ya, presentasi untuk seluler. Ya, kita pilih yang di template. Nah, itu muncul nanti dia, presentasi untuk seluler. Ukurannya 1080 x 1920 pixel. Ya, bentuk ukuran layar handphone. Nah, ini template-nya banyak. Kita sudah pilih salah satu. Nah, ini saya pilih yang ini nih. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, tinggal kita ganti aja sesuai dengan materi kita. Materinya boleh diambil dari mana saja sumbernya. Kayak saya ngambil sumbernya dari Rumah Belajar tentang perpindahan kalor. Ya. Oke, ini slide pertama, depan itu adalah covernya, kemudian ini menu presentasinya, pendahuluan, kompetensi, materi. Mbak Dona, kalau saya nggak pakai kompetensi, boleh. Mbak Dona, apa aja menunya? Ya, paling tidak ada pendahuluan, materi, nanti terakhir itu ada soal. Ya, ada soal yang dibuat. Pendahuluan, materi, soal. Ini kalau mau ditambah jadi soal, kita bisa ya. Bisa. Gini nih caranya, diduplikat dulu, terus ini kita tambah, potong ya, potong. Ada 3. Karena kecil nggak kelihatan. Kayak gini aja nih. Nah, di sini kita bisa tulis kompetensi apa namanya? Tadi saya bilang tes atau soal, contoh soal. Contoh soal. Jadi D4. Tinggal kita grupkan. Dikelompokkan biar dia nggak lari-lari. Kelompokkan. Nah, jadi pendahuluan, kompetensi, materi, contoh soal. Pendahuluannya sudah, dan kita di sini kita kasih video di pendahuluan. Apakah nanti videonya akan berjalan? Kalau kita downloadnya dalam bentuk PDF, dia pasti jalan. Nih ya, pendahuluan, kemudian kompetensinya ada 2, inti dan kompetensi dasar. Ini KIKD-nya. Materinya belum, baru slide ini. Teh Dona, Yes, Ibu. kompetensi kan ada 2, ada yang pengetahuan, ada yang keterampilan. Apa kedua-duanya kita masukkan? Kompetensi inti itu. Kalau mencukupi silahkan, tapi kalau nggak mencukupi sesuai materinya aja dulu. Biasanya kan materinya itu kalau yang kalau yang keterampilan itu biasanya praktikum dan lain-lain ya. Ada Berarti kita ambil yang ini aja ya, yang pengetahuannya. Oke, Ibu, gambarnya kita kasih lagi ya. Jemur baju. Salah satu contoh ini.
Oke, kemudian di sini masak air. Tadi masak air sudah, tapi nggak apa-apa. Model yang lain. Nih. Nah, Bapak Ibu ini kelihatannya memang kecil ya, tapi ini ingat, ini 25% cuma. Kalau kita jadikan 100% itu dia akan besar. Tuh, besar kok tetap tulisannya. Kurang mundur. Oke. Halaman berikutnya, ini baru kompetensi. Kita akan kasih halaman materinya lagi. Pakai yang ini. Coba kita lihat bentuknya. Oke. Hapus aja sedikit ya. Hapus aja yang tidak dibutuhkan. Misalnya ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya naikin ke atas. Kemudian di sini kita kasih judul materi. Elemennya kita ganti. Setrika baju. Oke. Copy materinya. Ini materinya konduksi, konveksi, radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi. Kita copy. Seperti ini. Kemudian di atasnya kita bikin konduksi. Kondusif pula. Konduksi. Nggak kelihatan deh. Sini konduksi. Kemudian di sini kita kasih perpindahan kalor secara konduksi adalah apa itu ya. Kita ambil tadi dari sumber yang tadi. Ini kan ada rekaman videonya kan? Ada Bu, ada tadi kan sudah direkam. Oh ya, tinggal ngirim yang kemarin juga belum ya? Iya. Ini panjang ya. Jadi kalau misalnya mau ditulis semua, boleh. Nih ada panjang. Coba. Tapi kalau ternyata nggak muat, kita bisa pakai
Di slide berikutnya lagi. Tuh, segitu ya. Oh, ini belum saya ini kan. Nah. Aduh, ya. Kita bikin dianya rata kanan. Begini. Warnanya putih sama kayak atas. Oke. Nah, ini hurufnya adalah grotesque slide. Yang ini. 30. Kalau kita bikin 30, kira-kira muat nggak? Ini 30 tapi nggak ini ya. Oh, ini Bu. Ini grotesque slide juga. Sepertinya ini kerapatan jarak ininya, jarak hurufnya itu 0, jarak baris 1,5. Ini jarak hurufnya 150. Kita bikin 0 dulu. Oke. Jarak ininya kita bikin 1,5. Nah, pas. Oke. Biasanya presentasi itu tuh nggak sepanjang ini ya, nggak sebanyak ini tulisannya. Tetapi kalau misalnya mau dibikin, nggak apa-apa juga. Ini kita bisa edit-edit. Perpindahan color dan warna dapat dijelaskan dengan teori atom. Oke. Nah, benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda pula. Sedangkan bahan yang tidak mampu menghantarkan panas dengan baik disebut isolator. Oh, ini bisa dipindahkan aja nih. Nah, ini saya akan pindahkan, Ctrl C dulu, copy. Kemudian saya hapus, biar nggak terlalu banyak di sini. Saya pindahkan ke slide berikutnya. Nah, perhatikan contoh konduktor dan isolator di bawah ini. Nah, ini ya. Ini contoh konduktor dan isolatornya. Kita bisa ambil langsung dari sini. Enaknya di Canva kita bisa copy paste Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau bayangkan kalau harus mengetik sebanyak ini materinya, ya. Tapi kita bisa copy aja tuh. Dan yang terakhir ini. Tadi perpindahan color secara konduksi bergantung pada ini. Oh, lupa. Dua lima. Pas. Nah, perpindahan color secara konduksi bergantung pada jenis logam, luas penampang, perbedaan suhu panjang pengantar yang dilalui color tersebut, dan lama waktu pemanasan. Oke. Dan seterusnya, Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu menyelesaikan materinya ya.
Ada ini kan materinya saya konduksi, kemudian nanti ada konveksi dan radiasi. Ini konveksinya. Saya tinggal copy aja sebenarnya. Copy, terus radiasi juga. Nih, kemudian latihannya di sini tidak bisa diklik, saya bisa cari di tempat lain. Yang terakhir adalah jangan lupa kasih sumber ambilnya dari mana. Ya, di sini ini saya nanti akan tambah halaman untuk konduksi, tambah halaman untuk radiasi, dan yang terakhir itu adalah sumber. Kita bisa pakai yang ini. Hapus. Terima kasih. Tetap semangka. Oke, sumber referensi. Nah, referensi. Kita bisa tulis kecil-kecil aja. Kita bisa gunakan referensinya seperti biasa pakai QR code. Tinggal copy aja halaman ini. Saya copy halamannya. Kemudian di sini saya pilih QR code, masukkan URL, buat kode QR. Jadi ini adalah link sumber belajar. Kalau orang klik, nanti dengan pembaca generator code ya, mereka bisa tersambung langsung dengan halaman sumber belajar tadi. Tuh. Oke, ini hapus dulu. Nggak nyambung dengan materinya. Contoh, konduksi. Konduksi yang keluar lain. Konveksi. Konveksi baju nanti yang dikasih. Nih. Jadi api unggun yang bagus. Oh, ini boleh nih. Nah, referensi. Kemudian kita bisa tambahkan soal di sini kalau mau, misalnya ya. Jadi kalau saya mau, ini referensi, kemudian di sini contoh soal, ya, ambil soalnya dari tempat lain, dari Quizizz kah, dari ClassPoint kah, dari mana aplikasi yang lain. Kemudian masukkan ke sini. Itu kalau misalnya Bapak Ibu mau tambahkan soalnya, ya. Itu dia Bapak Ibu materinya. Nanti gimana kalau udah selesai Mbak Dona? Ini saya anggap sudah selesai, saya tinggal tambahkan 2 materi lagi di sini nanti untuk konduksi dan radiasinya. Kemudian kalau sudah selesai, Bapak Ibu klik bagikan, karena ini kan bukan untuk video, hasilnya itu yang akan dikumpulkan adalah PDF ya. PDF, jadi silakan diunduh, kemudian ini diganti jadi PDF standar, kemudian klik unduh, ya, tidak JPG. Terus kalau PDF, apakah nanti hasil kayak ini ada video itu bisa dimainkan? Bisa dong. Kita lihat di sini, ini dia mengunduh dulu. Tapi memang jadinya besar ya, karena tadi kita masukin gambar banyak banget, terus ada video. Jadi di sini ada 11,5 MB. Nah, Bapak Ibu kalau sudah selesai ya, ini Bapak Ibu bisa kumpulkan di Google Classroom-nya.
Kemudian kalau misalnya, jadi untuk tugas di Google Classroom, Bapak Ibu kumpulkan dalam bentuk PDF. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau untuk konten-konten yang lain, Bapak Ibu tambahkan animasi dan musik jadi video, Bapak Ibu download, boleh ya, silakan. Kemudian yang sekarang sedang ini ya, sedang gencar-gencar banget untuk aksi nyata itu kalau kita sudah selesai pelatihan mandiri. Topik untuk bukti karya. Nah, bukti karya itu Bapak Ibu bisa banget masukin hasil-hasil karya Bapak Ibu dari Canva yang sudah di-download itu ke PMM ya. Jadi nanti di bagian bukti karya itu Bapak Ibu tinggal klik tambahkan, kemudian Bapak Ibu masukinlah bukti karya Bapak Ibu. Nah, jadi banyak deh bukti karya yang sudah Bapak Ibu buat di Canva, bisa Bapak Ibu upload ke sana. Nih ya, ini sudah jadi nih, saya tinggal buka saja. Tinggal diklik open. Ya, kita akan cek apakah link yang tadi videonya berhasil ya. Ini presentasinya, dan memang ketika di presentasi untuk seluler dipakai di laptop jadinya kecil seperti ini ya. Nah, tapi kalau kita gunakan di handphone itu akan sebesar layar handphone, enak lihatnya. Ini dia video tadi. Oh, tidak kena karena sepertinya tertutup dengan, coba lihat. Tertutup dengan ini nih. Coba kita tampilkan. Kalau kita tampilkan, nih, ini saya klik, jalan dia, tuh. Tuh ya, jalan. Ini tadi ada kotaknya pula, jadi nggak bisa jalan. Atau kalau mau dia tetap bisa digunakan, kita bisa pakai hyperlink ya. Jadi di sini kita bisa tetap pakai kotak, misalnya kotak kecil, kemudian dikasih link. Seperti yang kemarin Bapak Ibu gunakan di level 2. Saya kasih elemen. Elemennya di sini kotak. Nggak usah ini deh. Yang ini. Mundurin. Minimalnya berapa halaman ya, Teh? Nggak ada minimal sih, Bu. Bapak, Ibu maunya bikin berapa halaman. Oh, gitu. Sesuaikan dengan materi aja. Ini tadi link YouTube-nya adalah yang SpongeBob ya. Nah, ini dia. Oh, kita bisa tonton di YouTube langsung. Watch on YouTube. Saya mau watch on YouTube biar bisa copy alamat. Hilang. Watch on YouTube.
Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Ya, tadi sudah saya download juga hasilnya. Ini yang akan dikumpulkan ke Google Classroom masing-masing. Ya, sesuai dengan materi pelajaran masing-masing, ambil sumbernya dari mana saja bebas, dan jangan lupa letakkan di bagian bawahnya referensi atau sumber. Mangga, kalau ada yang mau ditanyain, saya stop sharing dulu nih. Ambil buka kamera biar saya bisa tahu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya buka kolom chat ya. Maaf Mbak, bagaimana caranya mau kasih audio di presentasi ya? Ini tapi lagunya ambil dari YouTube, apakah bisa? Kalau mau ambil dari YouTube, itu biasanya video. Lagu nggak bisa ya? Teh Dona, kapan ya terakhir kita ngumpulkan tugas? Ini hari Senin, hari Minggu ya, Senin, Selasa. Biasanya mungkin Rabu atau Kamis ya. Mohon maaf, izin nih anak lagi sakit, semoga ini ya cepat sehat anaknya Bu. Kalau materi dalam bentuk link video YouTube semua boleh Mbak, jangan dong Pak Sabto. Materinya link YouTube semua, jadinya nggak presentasi dong, tampilin video-video aja. Tetap harus ada, ya. Tetap harus ada penjelasan-penjelasannya. Kemudian kalau mau dimasukin YouTube boleh, dipersilahkan. Ada lagi Bapak Ibu? Yuk, silakan. Dona tanya Mbak Dona. Silakan Bu Hazami. Ya, makasih atas waktunya. Untuk materi tadi adanya di kompetensi ya Mbak Dona ya? Materi tadi adanya di kompetensi. Materi adanya di kompetensi. Iya, tadi kompetensi sama materi kan berbeda. Oh gitu? Iya dong. Kompetensi itu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang saya tadi masukin ya. Kalau karena ini kan masih K13 tuh. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang sudah kurikulum merdeka, berarti CP ya, kompetensinya nggak ada, bisa masukin CP ATP gitu. Oke, jadi di halaman yang berbeda ya. Nah, kalau mencari halaman yang hilang. Gimana halamannya hilang? Kalau misalnya gini ya, layar saya mungkin udah kelihatan. Jadi begini. Halamannya itu nggak hilang, misalnya terdelete nggak sengaja, ini saya hapus gitu kan halaman. Nah ini nggak ada ternyata, kita bisa Ctrl Z ya, nanti dia akan muncul tuh, tetap semangatnya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya tidak sengaja atau seperti apa, yang nggak bisa ya kalau hilang. Ini saya hapus. Jaringan saya jelek banget. Saya kembalikan tuh. Bisa Bu. Kalau hilangnya karena nggak sengaja kehapus, kita unduh aja, Ctrl Z aja Bu. Nih, urungkan Ctrl Z. Ibu coba lakukan itu. Siapa tahu halamannya kembali. Nggak ada. Udah di Ctrl Z ya? Iya, nggak ada. Dia hilangnya kenapa? Hilangnya kenapa, Bu? Halo? Ibu? Hilangnya kenapa? Bapak Ibu, suara saya kedengaran ya? Kedengaran Mbak Dona. Oke, baik ya. Jadi sebenarnya kalau dianya hilang karena terhapus tadi bisa kembali. Pokoknya yang bentuk-bentuknya kita nggak sengaja menghapus, kemudian nggak sengaja nimpa nih ya, nimpa itu bisa di Ctrl Z. Ctrl Z caranya ini yang tanda panah ke kiri melengkung, atau kita gunakan keyboard Ctrl plus huruf Z ya. Jadi itu urungkan istilahnya. Begitu Bu. Mudah-mudahan kembali halamannya, tapi kalau misalnya tidak kembali, diulang lagi bikin ya. Silakan, mangga Bapak Ibu. Ini adalah malam terakhir kita bertemu secara sinkronus. Bapak Ibu masih tetap bisa bertanya di grup WhatsApp ya. Bapak Ibu juga bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain di grup WhatsApp. Nah, kalau yang seputaran Canva bisa sebelum kita menyelesaikan malam ini, boleh silakan ditanya-tanya. Ada yang semangat banget ya semalam ya, pada dapat sertifikat
Padahal baru diomongin. Untuk yang belum dapat, walaupun saya udah banyak banget, padahal sertifikat, sabar. Karena memang seperti itu. Assalamualaikum Mbak Dona. Waalaikumsalam Bu Tati. Boleh nanya ya? Ya tuh boleh, gimana masa nggak boleh? Itu kalau ngeblok itu kok lihat Mbak Dona sama Kang Dero itu kayak udah lentur banget gitu. Kalau saya tuh masih suka ketarik, jadi yang backgroundnya lah yang ketarik gitu. Nah, itu caranya gimana tuh Mbak? Jadi kalau misalnya kita nggak punya background, ini kan saya nggak ada backgroundnya nih, polos nih, ya. Itu kita kalau nggak punya background itu ngeblok itu bisa ditarik kayak gini tuh. Jadi ditarik aja. Tapi kalau misalnya kita punya background, saya kasih background. Backgroundnya itu dihilangkan aja dulu, dipindahkan, digeser apa gimana gitu ya. Sebentar saya kasih background. Mana background di sini? Latar belakang. Ini deh misalnya. Gini ya. Nah, kita tarik. Kalau ini backgroundnya bertahan ya, hilang ya jadinya. Ini nggak bisa ini kan. Nah itu bisa. Coba deh Ibu. Jadi tanda panah ini kan dia ada tanda panah saya nih, kursor. Itu klik 2 kali, tahan. Tetap tahan ya. Sampai ada kotak kayak gini nih. Tuh. Baru kita geser. Dah langsung terblok. Kadang berhasil memang, tapi kadang-kadang juga enggak, tapi banyaknya belum gitu. Itu biasalah itu butuh semakin sering aja sih sepertinya. Iya. Kayak gini nih. Kayak gini nih kalau misalnya dia kayak gini kan kalau kita mau blok semua gampang banget, tinggal ditarik aja kayak gitu, selesai. Terblok aja semua. Tapi kalau misalnya yang ingin diblok sedikit-sedikit, misalnya bagian sebelah sini aja, ya udah jangan sampai ke atas kenanya. Gitu, Bu. Itu sebenarnya fungsi ngeblok di Canva itu buat apa sih, Mbak? Buat biar dianya nggak lari-lari. Jadi gini ya, misalnya kayak gini ya. Ngunci, iya. Kunci gitu. Jadi gini ya, ini kelompokkan kan. Misalnya kita mau kecilin, mau dia kita pindahkan, tapi kan kalau satu-satu pindahannya, satu-satu pindahannya kan rempong. Nah, ini bisa kita pindahkan langsung karena sudah kita blok, sudah kita kelompokkan, dia sudah jadi satu kesatuan, mau kita pindahkan ke atas, ke bawah, itu nggak harus satu-satu. Gitu. Itu tanpa harus klik grouping ya? Itu grouping. Kalau di sini itu namanya grouping. Kalau di Canva itu kelompokkan, kalau di yang lain itu namanya grouping. Nah, nanti kalau misalnya mau dipisahkan, tinggal di blok aja, ungroup ya, ungroup atau pisahkan. Oke deh, Mbak Dona, makasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Yuk, kalau ada yang mau ditanyain lagi. Adanya tanya lagi Mbak Dona. Mangga, Ibu. Tadi di menu presentasi yang pertama kan pendahuluan ya. Kompetensi, yang ketiga apa? Materi. Materi yang ketiga tadi ya. Materi, kemudian yang terakhir baru soal. Oke, makasih. Tuh, contoh soal atau soalnya. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ini saya sambil upload ke YouTube deh. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan ya untuk Canva, nggak cuma untuk materi hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait Canva, mangga ya. Saya sambil upload video yang semalam tuh. Jadi Zoom ini, Bapak Ibu, sekarang ini dia sudah punya autentikasi 2 faktor. Keren banget, kayak apa sih namanya? Kayak handphone gitu kan kalau kita mau pakai. Jadi ketika kita login di laptop, di handphone, login Zoom, bukan di YouTube, Zoom ya. Dia harus koneksi, dia minta kode verifikasi ke handphone. Nah, handphonenya itu adalah nomor handphone Kang Dero. Jadi kemarin itu tuh saya menunggu untuk dapat kode verifikasi, baru saya bisa login, baru saya bisa ambil YouTube-nya deh.
Nah, ini saya sambil ambil YouTube. Ini Canva Super Day 4. Kita Super Day 3 kemarin. Ayo mangga Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan saya masih di sini. Mbak Dona nanya lagi. Boleh. Kemarin yang materi Kang Dero sih ya, yang bikin website itu loh. Katanya cuma bisa 1 kali, maksudnya bisa 1 kali bikin gimana, per akun atau gimana tuh? Per akun, Bu. Karena kan dianya linknya itu di akun kita yang ini. Akun Ibu itu. Kalau misalnya mau bikin lagi, paling yang itu dihapus dulu. Jadi pakai akun yang lain gitu? Kalau mau, pakai akun yang lain boleh. Oh, jadi dalam 1 akun kita nggak bisa bikin 2 web gitu ya, Mbak? Enggak, karena kan nanti kliknya memang ke akun kita dia. Oke deh, makasih deh. Ada lagi, Bapak Ibu? Boleh bertanya nggak? Boleh dong, silakan. Contoh apa ada nggak? Contoh RPP Merdeka Belajar tuh? RPP Merdeka Belajar. Ya. Kalau kurikulumnya apa nih? Kalau kurikulum Merdeka itu nggak ada RPP Mas sekarang. Oh, nggak ada ya? Kalau kurikulum Merdeka nggak ada RPP, Ibu. Yang ada adalah modul ajar. Oh, gitu. Nah, kemarin itu kita punya materi RPP Merdeka Belajar karena kita belum kurikulum Merdeka. Jadi RPP Merdeka Belajar yang kita maksud kemarin itu adalah RPP yang 1 lembar itu di dalamnya terintegrasi berbagai link. Jadi bisa materinya itu tuh langsung ke YouTube, bisa materinya itu langsung ke sumber-sumber Wikipedia kah, apakah. Nah, itu. Oh, jadi kalau Canva ini larinya itu kayak ini, ke Merdeka Belajar ya? Iya, bisa, Bu. Oh, ya. Begitu. Oke, siap. Ada lagi? Nah, ini saya lagi ngupload nih, 37%. Itu mau upload apa tuh? Ini upload YouTube, Ibu. YouTube yang semalam itu, karena baru selesai, maka di-upload lah. Ya, habis itu baru kita upload yang YouTube hari ini. Oke, sebentar Bapak Ibu ada telepon. Teh Dona. Kemana pula ini ya? Sebentar, Bu. Sebentar. Gimana, Bu? Misalnya kan kita ingin mengajarkan siswa ini pakai Canva gitu. Jadi siswanya itu harus tergabung juga ke satu grup atau gimana? Kayak kita materi pembelajaran, nanti mereka sesama mendesain gitu. Gimana itu caranya tuh? Boleh. Boleh. Jadi gini, kalau kita sudah punya akun pribadi di Canva for Education, ya. Nah, itu anak-anak bisa kita masukin ke kelas kita. Jadi saya punya nih. Ini saya punya kelas Miss Dona namanya. Ya, di dalamnya saya masukin anak-anak saya. Nanti kalau misalnya Ibu mau bikin tugas nih. Ya, Ibu mau bikin tugas, Ibu kasih tahu sama mereka. Mereka bisa langsung kerja gitu. Oh, berarti kita harus masukkan mereka pakai email atau pakai nomor WA-nya? Kasih link aja sama seperti Bapak Ibu masuk ke link ini, kayak gini. Link yang dikasih Kang Dero di sini. Tuh. Link tim Canva. Kita kasih link, nanti mereka akan masuk dengan email mereka. Nih, kelas Miss Dona ya. Tapi karena ini adalah anak-anak yang sudah selesai, jadi beberapa masih bertahan, beberapa itu sudah saya hapus. Sudah saya hapuskan dari kelas. Jadi ada 5 orang di sini yang masih tetap dia suka banget ya menggunakan desain-desain Canva, ya udah nggak apa-apa, saya biarin aja. Tapi yang udah nggak aktif saya hapus begitu. Jadi kelas Miss Dona ini di sini misalnya saya mau bikin tugas nih. Bikin tugas kayak tadi ya, kayak yang ini presentasi seluler. Kita bisa klik bagikan, kemudian kita bisa kirimkan linknya sama mereka, atau bisa kerjasama ya. Kita bisa kerjasama, kita bisa nih
bagikan tautan untuk siapa saja. Banyak sebenarnya. Bahkan sebenarnya ini bisa LMS, cuman kalau yang LMS ini dia masih nih masih katanya masih simpan desain kembali ke sistem pengelolaan pembelajaran. Ini masih harus dipelajari dulu. Ya, jadi sama seperti video hapus latar belakang. Yang video kan kalau biasanya kita cuma gambar aja bisa hapus latar belakang, sekarang di sini bisa juga video. Berarti untuk presentasi ini, apa template-nya itu bisa beda-beda, yang nggak harus berurutan yang tadi aja. Gimana, Bu? Berurutan nggak apa-apa? Kalau misalnya ini kita ambil satu halamannya, nanti kita cari lagi template-nya yang lain, kita masukkan lagi, bisa kayak gitu? Bisa, nggak masalah. Kita satu materi aja ya malam ini? Iya, malam ini satu materi aja, Ibu. Tapi banyak ya, berat. Oke, Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi sepertinya ya. Saya akan stop sharing. Ini di kolom chat ada satu chat. Fungsi persentase seluler ini untuk apa, Mbak? Sebagai tugas mandiri saat kita nggak masuk kelas atau seperti LKPD? Bisa apa saja. Seperti yang tadi saya bilang. Ya, kalau misalnya tugas mandiri kita berikan kepada anak-anak, anak-anak bisa belajar langsung dari handphonenya, ya, tidak harus buka laptop karena bentuknya sebesar layar handphone. Kemudian bisa LKPD kalau teman-teman guru memberikan di situ soal-soal, kemudian kayak ini ya, kayak waktu di level 2 itu ada LKPD interaktif, bisa juga. Bisa sebagai konten untuk pembelajaran anak-anak di media sosial, karena sekarang lagi rame banget ya media sosial sebagai tempat untuk pembelajaran, bisa juga seperti itu. Bisa sebagai video, bisa sebagai short YouTube, nah bisa. Jadi ukuran itu kalau misalnya kita tambah animasi, tambah musik, jadi deh video. Tinggal di-download dalam bentuk MP4. Gitu ya Pak Sabto ya. Disesuaikan dengan keinginan saja, tapi kalau untuk yang sekarang itu untuk presentasi aja. Nama saya Yulia Saridona, nama Kang Dero itu Denny Pisikrohendi. Itu kalau di FB. Ada lagi, Bapak Ibu, sambil saya baca-baca lagi, kalau ada boleh dibuka ininya, boleh dibuka kameranya. Bapak Ibu, menjelang 6 menit menjelang pukul 9,
ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali mewakili Kang Dero sama Bang Fauzan dan tim dari Igi Natuna yang lain yang sudah membersamai kita selama beberapa hari belakangan ini untuk belajar mengenai Canva di level 3. Bapak Ibu, saya yakin untuk Bapak Ibu yang baru sekali mengenal Canva ini seperti saya masih jalan seperti anak kecil baru berjalan, jatuh ya. Tetapi jangan menyerah Bapak Ibu, karena memang kalau misalnya Bapak Ibu baru, itu nggak mungkin bisa langsung bisa. Jadi perlu semangat yang kuat untuk bisa melangkah, untuk bisa menyelesaikan tugas, begitu. Nah, kalau misalnya ada Bapak Ibu di sini yang seperti itu, terus semangat. Kalau misalnya di kelompok ada Bapak Ibu yang sudah sangat ahli, tolong dibantu rekan-rekannya. Jadi kita saling kolaborasi, kita saling membantu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya, dari Kang Dero, nggak sengaja bercanda, baik di pertemuan Zoom seperti ini, ataupun di grup, ataupun besok-besok nanti, kalau kita nanti akan terus bersama di grup ya, Bapak Ibunya. Jangan tinggalin grup sebelum ada pengumuman kelulusan dan penerimaan sertifikat. Ya, karena nanti semuanya itu akan kita sampaikan di grup. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu izin leave grup, terus besok-besok Mbak Dona, kok sertifikat saya nggak masuk-masuk ya ke email. Nah, ternyata sudah masuk ke grup ya. Jadi mohon Bapak Ibu bertahan terlebih dahulu. Yuk kita terus-terus belajar. Yuk semangat Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas, membuat aksi nyata, membuat bukti karya yang banyak yang bisa masuk ke PMM. Bapak Ibu kalau dikumpulin mungkin bukti karya Bapak Ibu itu udah banyak banget, silakan upload ke PMM ya, mulai dari video pembelajaran, mulai dari Cara uploadnya. Oh, Ibu, cara uploadnya. Saya maaf Share ya. profil di FB yang mana ya? Profilnya itu Yulia Saridona. Nanti akan saya kirim video uploadnya karena sepertinya di sini masih bisa nggak ya saya share screen, takutnya nanti mati mendadak ini. Jadi sudah kelihatan belum layar saya ya? Di PMM itu kita punya alamat di PMM itu adalah guru.kemdikbud.go.id ini ya. Nah, untuk upload bukti karya itu kita harus masuk ke fitur bukti karya ini. Kita klik lihat bukti karya, kemudian kita lihat di sini tambah karya ke karya saya. Nah, tinggal pilih aja nih, itu apakah RPP modul ajar atau bahan ajar atau lainnya. Kalau kayak yang Bapak Ibu bikin, misalnya infografis ataupun LKPD yang kemarin ya bikin sama Kang Dero itu kayak maze, kemudian teka-teki, ular tangga, itu pilih yang lainnya aja, kemudian pilih dokumen PDF, kemudian nanti akan diarahkan untuk upload, sudah selesai. Gitu. Ya. Oh, kan ada videonya kan? Iya, ada. Video nanti ya, oke. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi semangat untuk terus berkarya. Oke, di sini ada kolom chat, ada pertanyaan. Boleh ya kayak gitu tuh? Boleh dong. Semoga selalu sehat semuanya, ya. Oke, silakan dibuka kameranya. Saya akan ambil foto. Kalau sekarang, kalau semalam kita kasih jempol, boleh dong malam ini kita kasih apa ya? Tolong kasih semangat. Oke, ada nilainya nggak Mbak uploadan karya saya? Pak Sabto, nilainya ada mungkin ya. Yang jelas Bapak nanti sekolahnya dinilai sebagai sekolah yang sangat aktif menggunakan platform Merdeka Mengajar ya. Itu pasti tuh. Jadi sekarang semua mah ngelihatnya di PMM Bapak Ibu karena ratingnya itu di pusat itu tuh kelihatan. Ini sekolah mana ya yang persennya cuma sedikit, sekolah mana yang nggak pernah sama sekali gurunya buka PMM itu tahu pusat ya. Dan bantuan-bantuan kalau kemarin lihatnya di Dapodik, di rapor pendidikan, sekarang mungkin sudah bisa lihat di PMM. Ini sekolah mau dikasih bantuan tapi dia aja nggak aktif. Ya mana mau kayak gitu biasanya. Bisa untuk SKP. Kalau pelatihan mandirinya ada sertifikat, ada sepertinya bisa ya. Kalau mau dijadikan SKP ya Bapak mungkin bukti karya Bapak itu bisa Bapak seminarkan. Kalau SKP kan gitu ya.
Baru tahu itu Mbak Dona. Iya Bapak Ibu, PMM itu kan sekarang sedang sangat digalakkan ya pemerintah ya. Semua sekolah, mau dia sekolah Merdeka Belajar, mau dia enggak, mau dia menerapkan kurikulum merdeka, itu semuanya diminta untuk aktif di PMM gitu ya. Oke, apa tadi gayanya semangat seperti ini ya? Semuanya tetap semangat. Kita oke, begini boleh. Nah, hilang nih tangan saya. Kita semangat semuanya. 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Slide kedua lagi. Jadi hari ini tadi saya bersama Pak Praptono itu adalah Dirjen GTK dari Kemendikbud ya. GTK dan apa, PTK apa gitulah pokoknya. Dan dia bilang kayak gitu. Kalau misalnya sekolah-sekolahnya itu nggak aktif, gimana kita bisa tahu mereka itu mau memajukan sekolah? Itu yang dilihat sekarang, platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu bisa cek, apakah sekolah Bapak Ibu persentasinya itu, persentase guru-guru yang aktif di PMM-nya itu masih banyak atau enggak? Loh. Kok salah saya? Bapak Ibu belum ter-screenshot, masih di layar pertama ya. Layar pertama masih kasih semangat dulu sebelum mati ya. Ini Zoom-nya saya sudah lewat sepertinya kita ini. 1 2 3. Oke. Sebentar. Copy dulu. Bu Safnidar mukanya ketutupan tuh di fotonya. Ketutupan Karena siapa? kameranya di mana ketutupan tangannya, Mbak. Oh, begitu. Diulang Kayaknya atau Bu kalau gitu. Safnidar kameranya nyala di handphone, jadi dia ngadepnya kayak laptop, tapi Tapi di laptopnya buka kamera juga sepertinya ya? Enggak. Oh gitu, berarti Iya, double ya? Dia dua layarnya. Dua-duanya nyala layarnya. Jadi yang kelihatan di layar ininya. Nah, itu kan Ibu Safnidarnya tuh. Cuma saya sendiri ya? Enggak, Bu. Banyak kok, Bu. Di layar Ibu mungkin cuma kelihatan sendirian ibunya di layar yang lain banyak. Rami, Bu, di situ, Bu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah sampai pukul 9 lewat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, udah. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa lanjut di grup WhatsApp ataupun di japri sama saya. Kadang-kadang kalau misalnya grup WhatsApp saya suka tenggelam, ya Bapak Ibu boleh japri saya ya. Kalau saya balasnya kelamaan, up aja ya. Up Mbak Dona, pertanyaannya belum dijawab gitu. Ya. Kalau yang ada bikin flipbook itu level berapa ya? Kalau flipbook itu level 2. Oh, itu kapan Mbak Dona ada dikabar-kabari kan ya di grup ya? Iya, pasti dikabari. Oh, oke deh, siap ditunggu. Sama video pembelajaran satu paket nggak? Level 2 itu apa aja? Kalau level 2 itu tuh banyak sih, Carousel, Kanvatar, nanti sama Kang Dero juga itu integrasi beberapa aplikasi. Kalau video itu ada di level 1, tapi ada juga video di level 4 atau 5. 5 kalau nggak salah video juga. Tapi memang advance ya, sudah level yang ini. Begitu, Ibu. Pokoknya diikutin aja, nanti ada beberapa materinya memang beda-beda. Memang sengaja kita bikin materinya berbeda-beda. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.